3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azkal Farisi dan rekan saya Safa Nova Anggara, Vicky Fadila, Devika Tuhanisa Putri, dan Nazu Andara Fahrudin. Kami dari kelompok metodologi penelitian akan memaparkan proposal yang telah kami susun dengan tema audit. Baik, yang pertama ada latar belakang, di mana auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap menyatakan bahwa suap adalah perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang tersebut berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Tindak pidana suap dalam jumlah yang besar secara signifikan akan berdampak pada rusaknya nilai-nilai etika dan keadilan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terbukti menerima suap sebesar 2,9 miliar melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan. Suap diberikan agar auditor mengamankan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD dengan tujuan memperoleh opini WTPN. Terjadinya fraud di tubuh BPK dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan BPK. Kualitas audit menjadi salah satu aspek fundamental dalam menjaga integritas laporan keuangan dan mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk praktik suap. Kualitas audit mengacu pada kemahiran dan peluang auditor dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah signifikan dalam laporan keuangan, seperti salah saji material, kekeliruan penyajian. Kualitas audit yang seharusnya menjamin transparansi dan akuntabilitas justru dikompromikan oleh perilaku menyimpang auditor. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 2. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi tantangan utama auditor dalam mempertahankan independensi dan etos kerja seorang auditor? Dan yang keempat, bagaimana langkah-langkah untuk mencegah perilaku penyimpangan yang dilakukan auditor agar tidak menurunkan kualitas kerja dari audit? Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi tantangan utama bagi auditor dalam mempertahankan independensi dan etika profesi. Dan yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah untuk mencegah perilaku penyimpangan auditor agar kualitas audit tetap terjaga. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan penelitian. Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang akuntansi, khususnya dalam auditing. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya independensi dan etika profesi auditor dalam menentukan kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, terutama yang berkaitan dengan integritas dan akuntabilitas profesi auditor. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan berharga bagi para auditor dan lembaga pemeriksa, serta instansi lain yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan. Temuan penelitian ini bisa menggambarkan tantangan-tantangan nyata yang dihadapi auditor dalam menjaga sikap independensi dan juga etika.
Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi langkah-langkah konkret untuk mencegah perilaku penyimpangan auditor yang dapat menurunkan kualitas audit dan merusak kepercayaan publik. Yang selanjutnya, yaitu bab 2, pada metodologi penelitian telah kami susun akan membahas mengenai deskripsi teori, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada independensi, merupakan suatu sikap netral dengan bertindak menggunakan sudut pandang yang tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun pada saat melakukan proses audit. Lalu yang kedua, etika profesi. Adalah ilmu tentang penilaian yang benar dan salah, tentang hak dan kewajiban moral, ilmu yang akan membahas tentang penilaian terhadap hal yang benar dan salah, serta menyangkut hak dan kewajiban moral dalam suatu profesi. Etika ini berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional yang krusial, khususnya dalam proses si auditor karena membantu dalam membentuk sikap, perilaku, dan kinerja yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada kualitas audit. Adalah seberapa baik auditor dalam memeriksa laporan keuangan agar bebas dari kesalahan dan kecurangan, serta memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Di dalam bab 2 ini juga, kita akan membahas mengenai pengaruh independensi dan etika profesi audit. Yang pertama, untuk X1, yakni independensi dengan indikator. Yang pertama, hubungan terhadap klien. Yang kedua, tekanan dari klien. Yang ketiga, telaah dari rekan auditor. Dan yang keempat, dari jasa non-audit, yang bersumber dari Sukrisno Agus tahun 2017. Lalu untuk X2, yakni etika profesi dengan indikator. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan umum atau publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Dan yang kedelapan, standar teknis berdasarkan indikator. Bersumber dari Sukrisno Agus pada tahun 2017. Lalu untuk Y, yakni kualitas audit dengan indikator menemukan pelanggaran sesuai standar keuangan yang berlaku dan melaksanakan tugas secara profesional yang bersumber dari Nurdiono dan Junendi pada tahun 2016. Dari penentuan X1, X2, dan Y ini, kita akan mengetahui bagaimana hipotesisnya, lalu analisis datanya, serta di akhir kesimpulan dari proposal yang telah disusun. Untuk hipotesisnya, kita dapat mengetahui 2 dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk hipotesis yang pertama, HO-nya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap independensi auditor terhadap kualitas audit. Untuk H-nya, terdapat pengaruh yang signifikan antara perilaku independensi auditor terhadap kualitas audit. Lalu untuk hipotesis yang kedua, untuk HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Untuk H-nya, terdapat pengaruh yang signifikan antara etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method. Mixed method merupakan jenis penelitian di mana metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digabungkan dalam suatu rangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Metode kuantitatif pada penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan langsung melalui kuesioner dan wawancara. Sedangkan metode kuantitatif pada penelitian ini sifatnya deskriptif menggunakan analisis dari studi literatur. Selanjutnya, populasi dan sampel. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas serta ciri tertentu yang ditetapkan oleh penelitian buat dipelajari dan setelah itu diambil kesimpulannya. Populasi penelitian ini berjumlah 160 auditor dari 93 KAP yang ada di Jawa Barat, yang sudah terverifikasi secara sah di Direktorat Kantor Akuntan Publik atau KAP. Pada tahun 2025 diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAIP. Selanjutnya ada sampel. Menurut Sugiono menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta ciri-ciri yang dipunyai oleh populasi tersebut, di mana itu berarti sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar
representatif, atau mewakili. Pada penelitian ini, teknik sampel yang ditetapkan menggunakan metode probability dengan teknik yang digunakan yaitu cluster sampling dengan auditor di wilayah Bandung yaitu sebanyak 63 auditor. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik atau KAP pada wilayah Bandung. Kuesioner juga digunakan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skala Likert yang memuat pernyataan-pernyataan terkait variabel independensi auditor, etika profesi, dan kualitas auditor. Skala Likert dipilih karena memudahkan responden dalam memberikan jawaban serta memungkinkan peneliti untuk mengukur tingkat sikap, persepsi, dan pendapat responden secara kuantitatif. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. Selanjutnya, selain menggunakan kuesioner, wawancara juga dilakukan untuk pengambilan data primer, tujuannya untuk menggali lebih dalam tantangan yang dihadapi dalam menjaga independensi dan etika profesi, serta strategi pencegahan penyimpangan audit yang berdampak pada kualitas audit. Kemudian, untuk data sekunder diperoleh melalui studi literatur, yang mana studi literatur ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal, ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan topik peneliti. Studi literatur dalam peneliti ini berperan penting dalam memberikan landasan teori yang kuat, serta mendukung pemahaman konseptual dan argumentatif dari hasil analisis yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.